Rino, Agus, dan Sinta berjalan di tengah hutan, kaki mereka menapaki tanah berbatu di jalur pendakian Gunung Sumbing. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit biru keemasan perlahan berubah menjadi kelabu. Suasana yang semula cerah kini diselimuti awan mendung. Tetapi mereka tidak merasa khawatir. Perjalanan ini mereka lakukan untuk tujuan yang sederhana, mencari ketenangan selama bulan Ramadan. Udah cukup lama nggak naik gunung, ya? Kata Rino sambil menatap sekitar. Ia sedikit terengah-engah, tak terbiasa dengan medan yang semakin terjal. Sinta yang berjalan di belakangnya mengangguk. Iya, sih. Tapi, kan, katanya pendakian di Gunung Sumbing ini bagus banget. Bisa lihat pemandangan luar biasa dari puncaknya. Agus, yang berada di depan, memimpin mereka dengan langkah cepat. Tenang aja, kok. Nanti juga sampai. Gue yakin kita bisa sampai puncak sebelum sahur. Di tengah perjalanan, mereka melewati hutan lebat yang semakin dalam. Hutan itu seakan menyelimuti mereka dengan keheningan yang berbeda dari biasanya. Pohon-pohon tinggi menjulang, dahan-dahannya bergerak pelan seiring angin yang berhembus. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Suasana yang seharusnya tenang malah terasa lebih berat, lebih mencekam. Gimana, lo pada ngerasain gak sih? Tanya Agus tiba-tiba tanpa menoleh. Rino mengerutkan kening. Apa maksud lo? Agus berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Entah kenapa, gue merasa ada yang aneh di sini. Seperti ada yang mengawasi kita. Sinta mendengus kecil. Ah, lo mulai parano, Gus? Kita kan lagi di hutan, wajar kalau ada perasaan kayak gitu. Agus diam. Entah kenapa, meskipun Sinta menanggapinya dengan santai, perasaan aneh itu tetap saja menempel di dadanya. Seperti ada mata yang terus memandangi mereka dari balik pepohonan. Perjalanan mereka melanjutkan langkah, dan akhirnya, mereka sampai di sebuah jalur sempit yang di sisi kiri dan kanannya penuh dengan semak belukar. Rino yang berjalan paling belakang terdiam sejenak, merasa ada yang janggal dengan tempat itu. Ia memperhatikan sekitar dengan lebih seksama. Tunggu sebentar, kata Rino, menghentikan langkah mereka. Agus yang tak sabar sudah hendak melangkah lagi, namun Sinta mencegahnya. Kenapa, Rin? Rino menunjuk ke sebuah tempat di pinggir jalur. Di sana, tersembunyi di antara semak-semak, ada sebuah benda yang mencuri perhatian mereka. Sebuah piring kecil tergeletak di tanah. Di atasnya, tergeletak beberapa bunga melati dan dupa yang masih menyala samar-samar. Tidak jauh dari piring itu, ada benda lain yang tampaknya tidak biasa. Sebuah jari manusia, terpotong dengan rapi, tergeletak di atas bunga-bunga itu. Apaan tuh? Sinta mengerutkan kening. Wajahnya tiba-tiba memucat. Agus yang awalnya tak terlalu peduli, kini ikut merasa tidak nyaman. Kayaknya itu, sesajen, ya? Rino mengangguk pelan, matanya terpaku pada benda itu. Iya, itu sesajen. Tapi kenapa ada di sini? Ini jalur pendakian biasa, bukan tempat orang beribadah. Sinta mencoba mengabaikannya. Ya udah, kita jalan aja. Nggak usah dipikirin. Namun, Agus tampak ragu. Tapi, kan, kita nggak boleh sembarangan menginjaknya. Nggak tahu siapa yang ngerawat tempat ini, dan bisa aja ada yang nggak suka kalau kita ganggu. Rino menghela napas. Kita nggak tahu siapa yang meninggalkan itu di sini, tapi lebih baik hati-hati aja. Setelah beberapa detik ragu, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun, perasaan cemas tidak bisa dihilangkan begitu saja. Agus masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah firasat buruk menyelimuti dirinya, tapi dia memilih untuk diam. Mereka melanjutkan pendakian, dan semakin lama, semakin sepi jalur yang mereka lewati. Tak ada pendaki lain yang terlihat. Hanya ada mereka bertiga dan keheningan yang mulai terasa menyesakkan. Di tengah perjalanan, suasana semakin gelap, dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti hutan sekitar. Lo rasa, kenapa kok nggak ada pendaki lain? Tanya Agus, kali ini dengan nada yang lebih serius. Sinta memandang sekeliling,
mencoba mencari tanda-tanda kehidupan lain. Entahlah, aneh juga. Biasanya di jalur pendakian kayak gini pasti ada yang lain. Tapi kenapa cuma kita aja? Rino mengangguk. Iya, gue juga ngerasa aneh. Biasanya ada yang lewat, kan? Apa mungkin karena bulan puasa? Agus mengerutkan kening. Atau, jangan-jangan, kita nggak sendiri di sini. Ketiganya terdiam sejenak. Hutan yang sebelumnya tampak biasa saja kini terasa lebih berat, lebih pekat. Seakan-akan ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Hati mereka terasa semakin gelisah, tetapi mereka mencoba untuk tidak memperdulikan perasaan itu. Malam mulai turun dengan cepat. Mereka segera mendirikan tenda di sebuah tempat yang terbuka, berharap bisa segera beristirahat. Namun, meski mereka berada dalam tenda yang aman, perasaan aneh itu tak juga hilang. Agus terus memandang keluar, merasa seperti ada yang memperhatikannya, meskipun tidak ada apa-apa di luar sana. Rino dan Sinta mulai tidur lebih dulu, tapi Agus terjaga. Suara bisikan halus terdengar, begitu pelan namun mengganggu. Suara itu datang dari dalam hutan, mengelilingi mereka. Agus menoleh keluar tenda, dan untuk sesaat, ia merasa ada bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Akhirnya, Agus memutuskan untuk tidur. Tapi, matanya tetap terjaga, dan pikirannya terus terbayang akan apa yang terjadi di luar tenda. Suasana hutan yang mencekam, suara bisikan yang samar, dan sesajen yang mereka temui tadi terus menghantui pikirannya. Seiring dengan malam yang semakin larut, sesuatu yang buruk mulai terasa dekat, dan Agus tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kegelapan yang menyelimuti Gunung Sumbing tidak hanya datang dari malam. Ada sesuatu yang lebih gelap lagi yang mereka tak ketahui, dan itu mulai mendekat. Malam semakin larut, dan suasana di dalam tenda terasa semakin berat. Hembusan angin yang semula ringan kini berubah menjadi tiupan keras yang membuat tenda berdesir. Suara angin menggerakkan pepohonan di luar, memberi sensasi seakan-akan alam ikut terjaga bersama mereka. Agus masih terjaga, duduk di sudut tenda, matanya tak bisa terpejam. Telinganya tajam mendengar setiap suara yang datang, berharap itu hanya angin biasa, tapi ia tak bisa menepis firasat buruk yang meliputi hatinya. Agus, lo kenapa? Susah tidur? Tanya Rino yang terbangun dan duduk di sampingnya. Suara napas Rino terdengar agak serak, mungkin karena perjalanan panjang yang mereka lalui seharian. Agus hanya menggelengkan kepala. Gak tahu, Rin. Gue cuma gak enak aja. Kayak ada yang ngikutin kita. Rino memandang Agus dengan tatapan tidak terlalu percaya. Aduh, Gus, jangan banyak mikir. Lo capek banget tuh. Mungkin lo cemas aja. Biasalah, pendakian jauh kayak gini, apalagi bulan puasa. Agus menghela napas panjang, kemudian menatap keluar tenda. Bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin tampak semakin gelap. Lo nggak merasa ada yang aneh di sini? Suasana hutan ini terasa menekan, Rin. Sinta yang tidur di sebelah mereka terbangun, terdengar sedikit kesal. Kenapa sih kalian? Jangan ngomongin hal-hal yang serem gitu. Gue masih butuh tidur. Agus menatap Sinta sekilas, merasa sedikit bersalah karena membangunkan teman-temannya. Maaf, Sint. Cuma, gue nggak bisa tidur. Suasana ini kayak ada yang aneh. Sinta mengerutkan dahi, lalu mengambil selimutnya dengan malas. Udah, Gus. Jangan terlalu dipikirin. Pasti nggak ada apa-apa. Namun, Agus merasa tidak tenang. Suasana malam ini berbeda, lebih mencekam daripada biasanya. Sejak mereka melewati sesajen itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Mungkin dia hanya paranoid, tapi semua yang ada di sekitar mereka kini terasa sangat asing. Seolah-olah, mereka sudah masuk ke wilayah yang bukan milik mereka. Tiba-tiba, tanpa diduga, suara langkah kaki terdengar samar di luar tenda. Langkah yang tidak teratur, tetapi cukup keras untuk membuat Agus merinding. Suara itu makin mendekat, seperti ada yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Dengar itu, tanya Agus dengan suara bergetar. Rino mengerutkan dahi,
mencoba menajamkan pendengaran. Apa? Nggak ada suara apa-apa, Gus. Agus terdiam, berusaha mendengar lagi. Suara langkah itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, semakin dekat. Hati Agus berdetak lebih cepat. Serius, Rin? Ada yang jalan di luar. Ini bukan suara angin. Sinta yang masih berbaring di sebelah mereka mulai gelisah. Cukup, Gus. Lo, jangan bikin kita takut. Udah malam, jangan ngaco gitu. Namun, Rino akhirnya duduk, matanya penuh keraguan. Kalau lo bilang ada yang berjalan, itu gimana maksudnya? Agus menatap Rino, wajahnya pucat. Suara langkah kaki, Rin. Gue denger jelas banget. Rino bangkit, lalu mendekat ke pintu tenda. Ia membuka sedikit celahnya, lalu menatap keluar. Tidak ada apa-apa. Hanya hutan gelap dan angin yang masih bertiup. Gue nggak lihat siapa-siapa, katanya, sambil menutup kembali pintu tenda. Sinta yang merasa terganggu mencoba tidur lagi. Ya udah, lo, kalau nggak bisa tidur, coba tidur. Jangan bikin suasana jadi nggak enak. Namun, Agus tetap tidak bisa menenangkan pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara langkah itu kembali terngiang di telinganya. Sementara Rino dan Sinta sudah tertidur kembali, Agus terjaga, merasakan ketidaknyamanan yang semakin dalam. Di luar tenda, suara alam tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi angin yang berhembus. Suasana menjadi sangat sunyi, seakan dunia terdiam. Agus mendengar detak jantungnya sendiri, gemuruh yang terdengar lebih keras dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara gemerisik. Agus terkejut, dan tanpa sadar ia terbangun, duduk dengan tubuh tegang. Ada apa lagi? Bisik Rino, yang masih setengah terlelap. Agus tidak menjawab. Matanya tertuju pada bagian luar tenda, tempat suara itu berasal. Ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Bukan angin. Bukan binatang. Sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Tanya Agus pelan, matanya terbelalak. Rino menatap dengan bingung. Apa yang lo lihat? Namun, saat mereka berdua menatap keluar tenda, mereka hanya melihat bayangan gelap yang melintas cepat. Tidak ada suara langkah. Hanya hening yang kembali menyelimuti. Agus berdiri dengan hati-hati, lalu mengambil senter kecil yang ada di dekatnya. Gue cek sebentar. Kalau nggak ada apa-apa, kita tidur. Jangan khawatir, katanya. Namun, begitu ia membuka tenda dan melangkah keluar, ada sensasi dingin yang menusuk kulitnya. Ia menyinari sekitar dengan senter, tetapi yang ia temui hanyalah kabut tipis yang menggantung di udara. Tidak ada jejak langkah, tidak ada benda aneh. Hanya hutan yang semakin gelap dan terasa lebih menekan. Saat Agus hendak masuk kembali ke tenda, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Sebuah rasa tidak nyaman yang lebih dalam dari sekadar ketakutan biasa. Seperti ada yang mengawasinya. Pandangannya mulai kabur. Mungkinkah ia hanya lelah? Mungkinkah ia terlalu banyak membayangkan hal-hal yang tidak ada? Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa mereka rasakan. Sesuatu yang sudah mengikuti mereka sejak mereka menginjakkan kaki di jalur pendakian ini. Agus kembali masuk ke dalam tenda dengan tubuh gemetar. Rino dan Sinta masih tertidur. Tapi, ia tahu malam ini belum berakhir. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang ia yakini, perjalanan mereka ke Gunung Sumbing tidak akan pernah sama lagi. Malam di Gunung Sumbing terasa semakin lama semakin membekukan tubuh. Seiring berjalannya waktu, udara dingin semakin menusuk, seakan mengingatkan mereka bahwa mereka bukan hanya sedang berada di tengah hutan, tetapi juga di tempat yang penuh dengan rahasia. Agus terjaga sepanjang malam, matanya tak pernah bisa terpejam dengan nyaman. Hatinya terus berdetak cepat, dan perasaan cemas yang menghantui dirinya tak bisa dihindari. Ketika fajar mulai menyingsing, Rino dan Sinta bangun dengan wajah pucat, meskipun tak ada satupun dari mereka yang berbicara mengenai kejadian semalam.
Mereka semua seolah sepakat untuk menutupinya, tetapi ketegangan yang ada di antara mereka jelas terasa. Sinta menggeliat dan membuka matanya. Kenapa sih kalian begadang terus? Kita harus jalan pagi-pagi supaya bisa sampai puncak sebelum siang. Agus hanya bisa mengangguk. Wajahnya masih pucat. Rino, yang lebih banyak diam, hanya tersenyum kecut. Udah siap, Sint. Kita harus cepat bergerak, supaya perjalanan ini nggak makin lama. Tenda mereka dibuka, dan udara dingin pagi langsung menyapa. Agus menghirup napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tetapi hatinya tidak bisa begitu saja tenang. Sejak semalam, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi jelas terasa. Mereka melanjutkan perjalanan, berjalan dengan cepat di jalur pendakian yang semakin menanjak. Hutan di sekitar mereka mulai terbuka sedikit, memberikan pemandangan yang menakjubkan meski kabut masih menyelimuti. Namun, meskipun pemandangannya indah, suasana yang terasa semakin menyesakan tak bisa mereka hindari. Jadi, kenapa sih tadi malam lo nggak cerita apa-apa, Gus? Tanya Rino, yang sejak tadi tampak berpikir keras. Agus menoleh ke arah Rino, matanya yang sudah lelah menatap kosong. Lo juga ngerasa nggak, Rin? Ada yang nggak beres di sini. Kita harusnya nggak ada di sini. Sinta, yang berjalan di depan mereka, menoleh. Gue nggak ngerti kenapa lo pada bisa mikir kayak gitu. Memangnya, ada yang aneh? Kita kan cuma lagi pendakian biasa. Agus berjalan lebih cepat, mengikuti langkah Sinta. Tapi, setelah semalam, gue nggak bisa berhenti mikir. Tentang sesajen itu, tentang suara langkah yang gue dengar. Itu bukan hal biasa, Sin. Rino yang berada di belakang ikut merapat. Jadi lo yakin, Gus, kalau itu bukan cuma perasaan lo aja? Agus terdiam sejenak, meresapi kata-kata Rino. Gue nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang mengganggu di sini. Suasana ini menekan banget. Kita nggak sendirian, Rin. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Sinta mendengus kecil. Coba deh lo, berhenti overthinking. Nggak ada apa-apa kok. Kita cuma capek aja. Namun, meski Sinta mencoba tenang, ekspresinya tak sepenuhnya meyakinkan. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di antara mereka bertiga. Mereka terus berjalan, mencoba untuk menanggapi ketakutan yang ada dengan mengabaikannya, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat perasaan yang mengganggu itu. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah tempat yang sepi. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka yang berderak di tanah berbatu. Di depan mereka terbentang jalur yang lebih lebar, namun sangat sedikit pepohonan di sisi kiri dan kanan. Tempat ini terasa aneh. Suasananya seperti terhenti, seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kenapa tiba-tiba jalurnya jadi lebar gini? Tanya Sinta, heran. Rino mengamati sekelilingnya, menanggapi dengan curiga. Gue nggak tahu, ini aneh. Tapi kita terus aja jalan, nggak usah berhenti terlalu lama. Agus, yang berjalan paling belakang, berhenti sejenak, menatap ke bawah jalur. Di sana, di atas batu yang besar, ada sesuatu yang mencuri perhatian. Sebuah benda kecil, seperti potongan kayu yang tergeletak di tengah jalan. Agus mendekat, ingin memastikan apa itu. Sial. Agus bergumam pelan. Rino dan Sinta yang mendengar langkah Agus yang terhenti, ikut mendekat. Ternyata, di atas batu itu, ada sebuah patung kecil. Benda itu terbuat dari kayu, kasar, dan tampaknya sudah cukup lama. Namun, ada satu hal yang membuat Agus merinding. Patung itu tampak seperti sebuah sosok manusia, tetapi dengan wajah yang aneh dan tidak proporsional, seolah-olah dibuat dengan tangan yang terburu-buru. Apa ini? Tanya Rino, memandang patung itu dengan rasa heran. Gue nggak tahu, Rin, jawab Agus, suaranya bergetar. Tapi gue yakin, ini nggak biasa. Kita nggak boleh ganggu ini. Sinta mendekat, memegang patung itu sejenak, lalu meletakkannya lagi. Ya ampun, kalian ini takut banget sama hal kayak gini.
bisa jadi cuma barang bekas pendaki lain. Tapi Rino, yang tampaknya lebih peka terhadap suasana sekitar, berkata pelan, gue setuju sama Gus. Ada yang gak beres dengan tempat ini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, meskipun perasaan aneh semakin mengganggu. Namun, hal yang lebih mengerikan datang saat mereka mulai berjalan lebih jauh. Di depan mereka, tampak sebuah batu besar yang menonjol keluar dari sisi tebing. Di atasnya, terukir sebuah simbol yang sangat familiar. Sebuah simbol yang sangat mirip dengan gambar yang mereka lihat di dalam patung kayu tadi. Agus berhenti sejenak, mendekat untuk melihat simbol itu lebih jelas. "Apa ini?" katanya pelan, gemetar. Simbol itu seperti tanda yang aneh, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gambar itu terlihat seperti garis-garis yang membentuk sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kuno. Agus merasa tubuhnya semakin kaku. "Rin, Sin, kita harus berhenti di sini. Gue merasa ini udah terlalu jauh. Kita harus turun sekarang," kata Agus dengan suara terbata-bata. Rino yang sudah mulai merasa ketegangan itu mengangguk. "Gue juga ngerasa hal yang sama. Ini udah bukan perjalanan biasa lagi." Namun, Sinta yang tampaknya masih tidak percaya mencoba menenangkan mereka. "Jangan lebay, kalian berdua. Kita cuma perlu fokus. Kita tinggal sedikit lagi ke puncak, dan semua ini bakal selesai." Tetapi, meskipun Sinta mencoba meyakinkan diri sendiri, ketiga mereka tidak bisa menutupi kenyataan bahwa perjalanan ini telah berubah. Dan mereka hanya bisa berharap, bahwa apapun yang mengikuti mereka, tak akan pernah mereka temui di dekat puncak. Langkah mereka semakin berat seiring dengan perjalanan yang semakin mendaki. Kabut yang tebal masih menyelimuti jalur pendakian, menyelimuti setiap sudut hutan dengan kegelapan yang seolah menelan mereka. Meskipun matahari sudah hampir sampai di puncaknya, suhu di sekitar mereka tetap dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Agus merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan-akan ada yang menahan tubuhnya untuk tidak melangkah lebih jauh. Hatinya masih diliputi rasa cemas yang semakin menebal. Apa yang mereka temui sebelumnya, simbol di batu besar dan patung kayu aneh, semakin mengusik pikirannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara tentang itu setelah mereka melanjutkan perjalanan. Semua diam, seakan-akan enggan membicarakan hal yang membuat mereka merasa tidak aman di tempat itu. Rino, yang lebih banyak diam sejak pagi, akhirnya membuka suara. "Gus, lo beneran yakin kita nggak salah jalan?" Agus menoleh ke Rino, matanya menunjukkan kegelisahan. "Gue nggak tahu, Rin. Tapi kita pasti udah berada di jalur yang benar. Kita harusnya sampai puncak kalau terus berjalan." Namun, Rino tampak tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi lo, ngerasakan, Gus? Semakin lama, semakin aneh tempat ini. Kayak ada yang ngikutin kita, kayak ada yang nungguin kita di sini." Agus mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tapi kata-kata itu terasa berat di bibirnya. "Iya, gue ngerasain itu juga, Rin." Sinta yang berjalan di depan mereka, tanpa menoleh sedikit pun, hanya menghela napas. "Dengar, kalian berdua. Gue capek banget dengerin omongan kayak gitu. Kita datang ke sini buat cari ketenangan, bukan untuk malah takut. Kalau kalian merasa nggak nyaman, ya udah, turun aja. Jangan bikin suasana jadi parno." Tapi meskipun Sinta berkata demikian, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar tidak yakin. Ada sesuatu yang membuat mereka semua terdiam sejenak. Ketegangan semakin meresap di antara mereka, seolah-olah tiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka ke dalam masalah yang lebih besar. Hutan semakin gelap meskipun siang hampir tiba. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin tebal kabut di sekitar mereka. Tanah di bawah kaki mereka semakin licin, penuh dengan batu-batu kecil yang menggelincirkan langkah. Agus hampir terjatuh beberapa kali, tetapi ia berhasil menjaga keseimbangannya. Namun, rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Pikirannya semakin kacau. Tiba-tiba, Sinta berhenti. Dia menatap ke depan dengan wajah cemas,
matanya terbelalak. Kalian lihat itu? Agus dan Rino menatap ke depan, mengikuti arah pandangan Sinta. Dari kejauhan, ada bayangan gelap yang bergerak perlahan. Sepertinya bukan manusia, karena gerakannya yang terlampau cepat dan tidak wajar. Bayangan itu muncul sesekali, kemudian menghilang di balik kabut. Seperti sesuatu yang mengamati mereka dari jauh. Gue nggak tahu itu apa, kata Agus dengan suara pelan. Tapi kita harus hati-hati. Rino merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lihat, tetapi ia mencoba tetap tenang. Jangan panik. Mungkin itu cuma pohon yang bergoyang atau sesuatu yang biasa di gunung. Sinta tidak berkata apa-apa, tetapi dia mulai berjalan lebih cepat, tidak mempedulikan kedua temannya. Ayo, kita jalan. Gue nggak mau terjebak di sini lebih lama. Mereka mengikuti langkah Sinta, tetapi setiap langkah terasa semakin berat. Makin lama, mereka semakin merasa terasing. Tidak ada suara burung, tidak ada suara alam yang biasa mereka dengar di hutan. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Saat mereka melewati sebuah tebing, mereka berhenti. Di sana, di atas batu besar yang menonjol, terlihat sebuah tanda yang lebih besar dan lebih jelas daripada yang mereka temui sebelumnya. Tanda itu seperti ukiran dalam batu, garis-garis yang membentuk simbol aneh yang serupa dengan yang mereka lihat di patung kayu. Rino dan Sinta terlihat bingung, tetapi Agus merasa tubuhnya semakin kaku. Ini terlalu banyak kebetulan, kata Agus pelan, tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang gak beres di sini. Sinta menatapnya, matanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan. Apa maksud lo, Gus? Ini cuma batu biasa. Lo lagi berlebihan aja. Namun, meskipun Sinta mencoba terlihat tenang, ia tidak bisa mengelak dari ketegangan yang ada di udara. Semua jadi serba salah. Mereka semua merasakan adanya sesuatu yang aneh, dan itu semakin tak bisa mereka pungkiri. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini, langkah mereka semakin lambat. Setiap kali Agus mendongak, ia merasakan ada yang mengikuti mereka dari kejauhan. Di balik kabut, di antara pepohonan, ada sesuatu yang terus mengawasi. Sesuatu yang tidak mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan. Saat matahari mulai tenggelam, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat datar yang luas. Ada batu besar di tengah-tengahnya, dan di sekitar batu itu terdapat beberapa benda yang tertata dengan rapi. Di atas batu, ada sebuah piring kecil yang diletakkan dengan sangat hati-hati, berisi dupa yang masih mengepul, serta bunga-bunga yang sudah layu. Sinta, yang sudah terlalu lelah dan bingung, memandang benda itu dengan ekspresi tidak percaya. Apa ini? Kenapa ada sesajen di sini? Agus merasa darahnya berdesir mendengar kata, sesajen. Matanya berlari ke sekeliling, berharap bisa menemukan tanda-tanda lain yang bisa menjelaskan hal ini. Namun yang ia temui hanya kesunyian yang menekan. Gus, kita harus pergi, kata Rino dengan suara yang penuh cemas. Ini bukan tempat yang aman. Agus menatap Rino, wajahnya pucat. Kita udah salah. Kita udah ganggu sesuatu yang seharusnya nggak kita ganggu. Tiba-tiba, angin yang semula tenang kembali berhembus, membawa aroma dupa yang kuat dan menyengat. Sinta mengerutkan kening, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya yang mulai gelisah tak bisa ditutupi lagi. Kenapa gue merasa, seperti ada yang nungguin kita? Tanya Sinta, suaranya hampir tak terdengar. Rino menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Karena memang ada, Sin. Kita sudah terlalu jauh. Di saat yang sama, suara langkah kaki yang samar terdengar lagi, semakin dekat, semakin jelas. Namun kali ini, mereka tahu, langkah itu bukan milik siapa-siapa. Karena saat mereka menoleh, di belakang mereka, kabut mulai menghilang, memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Kegelapan sudah mulai meliputi Gunung Sumbing sepenuhnya. Di atas batu besar yang mereka temui, piring sesajen yang terbuat dari tanah liat itu masih ada, dikelilingi dupa yang semakin memudar, namun baunya tetap menyengat.
Bunga-bunga yang layu seakan menjadi saksi bisu atas kehadiran mereka di tempat yang tidak seharusnya mereka jejakkan. Rino, yang sejak tadi hanya diam, kini mulai gelisah. Tangannya terketar-ketar, dan matanya terus meneliti sekelilingnya. Gus? Sint, kita harus segera turun. Gue nggak suka sama tempat ini. Agus menatap kosong ke arah piring sesajen. Matanya yang sudah lelah mulai berkabut. Ia merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi rasa takut yang mencekam jauh lebih dominan. Kita sudah terlalu jauh, Rin. Nggak ada jalan mundur sekarang. Sinta yang masih berdiri agak jauh dari mereka, mencoba menenangkan diri. Namun, tak bisa dipungkiri, perasaan cemas yang menggeliat di dalam hatinya semakin keras. Lo, berdua nggak bisa ngeliat ini? Semua tanda-tanda yang ada di sini itu, nggak normal. Kita salah, Gus, kita salah. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang samar terdengar lagi, lebih keras dan lebih nyata. Bukan langkah manusia. Bukan langkah pendaki. Agus bisa merasakannya, semakin dekat. Suara itu seperti berputar mengelilingi mereka, datang dari berbagai arah, tapi begitu hening ketika mereka menoleh. Agus menegakkan tubuhnya, mencoba meresapi setiap suara yang ada. Jangan salah, Sint, kita nggak sendirian di sini. Sinta yang semakin panik menatap Agus. Apa maksud lo? Ada apa dengan tempat ini? Kenapa gue ngerasa ada yang ngeliatin kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Rino menyeringai kecut, matanya tak lepas dari jalan yang mereka lalui. Ini bukan cuma perasaan lo, Sint. Kita semua ngerasain hal yang sama. Ada sesuatu yang ngikutin kita. Semakin lama, suara langkah kaki itu semakin dekat, bahkan sekarang terdengar seperti sesuatu yang berat bergerak di dalam kabut. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Di saat itu, tanpa ada peringatan, angin yang semula tenang mendadak berhembus kencang. Dedaunan di sekitar mereka berdesir, suara gemerisik yang terdengar seolah menambah ketegangan. Agus merasa tubuhnya merinding. Sesuatu yang tak kasat mata kini semakin terasa begitu nyata. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar pelan di telinga Agus. Suara itu sangat pelan, tetapi jelas. Kalian sudah mengganggu, sekarang kalian harus bayar. Agus terlonjak, tubuhnya terasa lemas. Bisikan itu datang dari mana? Tidak ada orang di dekatnya. Hanya ada kabut, pepohonan, dan batu besar di sekitar mereka. Tetapi suara itu begitu nyata, begitu dekat. Seakan-akan ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Sinta, lo, denger nggak? Agus berusaha menahan getaran di suaranya. Sinta menoleh dengan ekspresi ketakutan. Gue nggak dengar apa-apa, Gus. Tapi, gue merasa ada yang aneh. Semakin lama, semakin banyak yang nggak beres. Rino mendekat, berbicara pelan. Gue rasa kita harus segera turun. Kalau kita nggak pergi sekarang, semuanya bisa jadi lebih buruk. Namun, saat mereka mulai melangkah mundur, sebuah suara keras terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian, sudah mengganggu kami. Saatnya kalian bayar. Agus berhenti. Suara itu berasal dari belakang mereka, bukan dari kabut, tapi dari arah batu besar tempat mereka sebelumnya berhenti. Sosok itu muncul perlahan dari balik kabut. Sosok itu tinggi, sangat tinggi, dengan jubah hitam yang melilit tubuhnya, bergerak lambat, seolah tidak terikat oleh waktu. Wajahnya tertutup oleh kain hitam, hanya tampak mata yang menyala merah, seperti api yang menyala-nyala. Dari tubuhnya, tercium bau busuk yang membuat napas mereka semakin sesak. Agus dan Rino terdiam, tidak mampu bergerak. Sinta, yang semakin ketakutan, berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Sosok itu mengangkat tangan kirinya, dan dari balik kain hitam yang menutupi wajahnya, suara gemerisik terdengar, seperti bisikan dari kedalaman yang jauh. Kalian sudah menginjak tanah yang suci. Kalian harus menggantikan apa yang sudah hilang. Sosok itu melangkah maju, dan tubuh Agus tiba-tiba terasa kaku.
Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Matanya terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara langkah kaki yang mengiringi sosok itu semakin jelas, seperti sesuatu yang berjalan perlahan, tetapi pasti. Rino mundur beberapa langkah, meraih tangan Sinta yang berdiri di sampingnya. Kita harus lari. Ini bukan hal yang bisa kita atasi. Tetapi Sinta tidak bergerak. Matanya terfokus pada sosok itu, seperti ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Agus mencoba untuk melangkah, tetapi tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan. Seperti ada kekuatan lain yang menahannya di tempat itu. Gus, gue takut, Sinta berkata pelan, suaranya teredam oleh ketakutan yang mendalam. Sosok itu semakin dekat. Setiap langkahnya seperti mengguncang bumi di bawah mereka. Tanpa ada peringatan, ia mengangkat tangan kanannya, menunjukkan sesuatu yang membuat darah Agus berdesir kecut. Di tangan sosok itu ada sebuah pisau besar yang berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai tenggelam. Gantikan yang hilang, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Ketika suara itu terdengar sekali lagi, tubuh Agus semakin kaku. Mata mereka semua terbuka lebar, tetapi mereka tak bisa menghindari kenyataan. Mereka sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Sosok itu semakin mendekat, dan mereka tahu, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Sosok itu berhenti tepat di depan Agus, matanya yang menyala merah menatapnya tajam. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Dan di saat itu, semua menjadi gelap. Mata Agus terbuka perlahan, tapi ia merasa kepalanya sangat berat. Terasa seperti ada beban besar yang menindih tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang membekukan setiap ototnya. Suasana sekelilingnya gelap gulita. Hanya ada kabut yang tebal dan udara yang dingin menusuk tulang. Agus tidak tahu berapa lama ia telah terjatuh dalam keadaan seperti ini, tetapi ketika ia mencoba untuk berdiri, kakinya terhuyung, hampir terjatuh. Ia meraba-raba ke sekitar, mencoba menemukan titik terang atau petunjuk apapun, tetapi yang ia temui hanya kegelapan. Sinta, Rino. Suaranya tercekat. Suara itu nyaris tak terdengar, seolah hilang begitu saja di telan kabut. Agus menggigil. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Rasanya seperti ia berada di dunia lain. Bukan hutan yang mereka kenal, bukan jalan setapak yang mereka lewati tadi. Semua terasa begitu asing, seolah mereka telah dipindahkan ke tempat yang jauh dari kenyataan. Di kejauhan, ia mendengar suara bisikan. Suara itu seperti datang dari segala arah, mengelilinginya, dan semakin lama semakin jelas. Kalian mengganggu kami, kalian harus membayar. Agus merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap bisikan itu seolah merasuk dalam dirinya, menjalar dari telinga, menembus otaknya, membuat pikirannya semakin kacau. Tidak, teriaknya, berusaha untuk menepis suara itu, berusaha untuk memecah kesunyian yang semakin menakutkan. Namun, saat ia melangkah maju, kabut semakin tebal, semakin mengisolasi dirinya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, melangkah di belakangnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Begitu pelan, hingga hampir tidak terdengar. Tapi setiap kali Agus menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang mengisi pandangannya. Tiba-tiba, dari balik kabut, ia melihat sesuatu yang bergerak. Sosok tinggi dengan jubah hitam itu muncul kembali, melangkah perlahan menuju Agus. Muka sosok itu tersembunyi di balik kain hitam, namun Agus bisa merasakan sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam. Agus tersentak mundur, hatinya berdebar sangat kencang. Kalian, siapa kalian? Ia tidak tahu apakah pertanyaannya akan menjawab apapun, tetapi rasa takut menguasainya, membuatnya ingin lari, meskipun kakinya terasa sangat lelah. Tidak ada tempat untuk lari, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih menekan. Kalian sudah mengganggu ketenangan kami. Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Agus semakin terperangah.
Apa yang kalian inginkan? Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan mengangkat tangannya. Dengan gerakan lambat, ia membuka kain hitam yang menutupi wajahnya. Apa yang terlihat membuat Agus hampir terjatuh. Wajah itu, wajah yang penuh dengan luka mengerikan. Luka terbakar, robek, seolah wajah itu tidak lagi manusia. Matanya yang merah menyala menatap Agus dengan tajam, penuh kebencian. Agus menahan napas, takut jika ia mengalihkan pandangan, sosok itu akan menyerangnya. Tetapi tidak. Sosok itu malah tertawa pelan, suara tawa yang mengerikan, seperti suara seseorang yang telah mati dan kembali untuk membalas dendam. Kami sudah menunggu lama, tapi kalian datang. Kalian, yang tidak tahu aturan. Kalian datang dan menginjak tanah suci kami. Suara itu terdengar penuh kebencian. Kalian harus menggantikannya. Kalau tidak, kalian akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Agus tidak tahu apa yang dimaksud dengan, menjadi bagian dari kami. Yang ia tahu, sosok ini tidak berbicara tentang hal bayi-bayi. Semua ini terasa seperti peringatan yang sangat menakutkan. Tanpa ada peringatan, sosok itu melangkah maju dengan cepat, secepat kilat, membuat Agus terpaku. Sebelum ia sempat bergerak, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, sosok itu mengangkat tangan kirinya dan menempelkan telapak tangan ke dada Agus. Agus merasa panas yang luar biasa. Rasa sakit yang membakar dari dalam tubuhnya. Seperti ada api yang menyala di dalam dirinya, merasuk ke setiap bagian tubuhnya. Agus menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa seperti dibekukan dalam rasa sakit yang tak terkira. Saat itu, sosok itu berbicara lagi, kali ini suaranya lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Dan akan selalu ada di sini. Selamanya. Agus terjatuh ke tanah, tubuhnya terkulai lemas. Setiap ototnya tidak bisa digerakkan. Ia merasa matanya mulai berputar. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tapi satu hal yang ia yakin, dunia di sekelilingnya semakin jauh, semakin hilang. Namun, sebelum kesadaran Agus sepenuhnya hilang, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya semakin terperangah. Ada suara yang ia kenal. Suara yang membuat tubuhnya terhentak. Gus, Sinta, Agus, bangun, Gus. Ini bukan saatnya. Bangun. Sinta. Agus bisa mendengar suara itu semakin dekat. Dan dalam keadaan yang hampir tidak sadar, ia mencoba untuk merespons, mencoba untuk bangkit. Tapi tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada batu besar yang menindihnya. Saat ia berusaha membuka mata, yang ia lihat bukan kabut, bukan sosok itu. Tetapi, Sinta, berdiri di depannya, terengah-engah, matanya penuh kekhawatiran. Gus, lo, enggak apa-apa? Sinta bertanya dengan suara terbata-bata. Agus berusaha mengangkat tangannya, namun tak bisa. Tubuhnya terlalu lelah. Lo dengar suara itu, Gus? Ada yang nyuruh kita pergi. Suara Sinta terdengar sangat cemas, hampir putus asa. Agus menoleh ke belakang, berusaha melihat sosok yang mengikutinya. Namun tak ada apa-apa. Hanya kabut, dan hutan yang sepi. Sinta, kita harus keluar dari sini, suara Agus terdengar sangat lemah. Cepat, kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Namun, kabut itu semakin mengental, semakin menyelimuti mereka, dan suara-suara itu, suara langkah kaki yang mengelilingi mereka, semakin keras. Sudah terlalu terlambat. Rino meraba dadanya, mencoba mengatur napas yang tersengal. Hatinya berdebar kencang. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada perasaan yang sangat kuat, entah itu takut atau cemas, yang mengguncang tubuhnya. Dia hanya bisa menatap Agus dan Sinta dengan tatapan kosong, karena apa yang baru saja mereka alami tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Rin, kita harus keluar dari sini, Sinta berkata dengan suara terbata-bata. Ia terlihat pucat, matanya berbinar, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mustahil.
Tangan Sinta gemetar saat ia meraih tangan Rino. Jangan diam aja, kita harus pergi sekarang. Rino mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia bisa merasakan ketegangan yang menular ke seluruh tubuhnya. Mereka tidak bisa terus berada di sini. Ini bukan hanya hutan biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak mereka mengerti. Angin yang semula tenang, kini berhembus kencang dan tak terkendali. Tumbuhan di sekitar mereka seperti bergoyang tanpa arah, seolah mengikuti irama yang hanya mereka tidak bisa dengar. Agus masih terkulai lemah di tanah, matanya kosong, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat, seperti kehilangan nyawa. Rino mendekatinya dengan hati-hati, mengangkat tubuh Agus dengan kesulitan. Gus? Gus, lo denger gue? Rino berusaha mengguncang tubuh Agus, tapi jawabannya hanya hening. Sinta berdiri di samping mereka, menatap dengan cemas. Rin, kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Lo lihat kan, nggak ada yang benar di tempat ini. Rino mengangguk, matanya tidak bisa lepas dari tubuh Agus yang terkulai. Ia bisa merasakan bahwa ada yang menghalangi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Gus nggak bisa bangun. Kita harus bawa dia keluar dari sini, meskipun kita nggak tahu kemana harus pergi. Namun saat Rino dan Sinta berusaha untuk mengangkat tubuh Agus lebih tinggi, sesuatu yang tak terlihat terasa menekan mereka. Rino merasakan tubuhnya semakin berat, langkahnya semakin lambat. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak maju. Kenapa kita nggak bisa keluar? Sinta hampir menangis, matanya terpejam, berusaha menahan rasa takut yang semakin menghimpit. Ada apa dengan tempat ini, Rin? Rino menggigit bibirnya, merasakan keputusasaan. Setiap kali ia berusaha melangkah, kabut itu semakin mengental, semakin menyelimuti mereka. Suara angin semakin keras, tetapi seperti dipenuhi dengan bisikan yang membuat kepala mereka pusing. Seakan ada banyak suara yang datang bersamaan, suara yang sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Lo, denger itu? Tanya Sinta, suara gemetar. Rino mengernyitkan dahi, berusaha memusatkan perhatian pada suara yang dimaksud. Tetapi ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Yang terdengar hanyalah bisikan yang terlalu samar, seperti ada suara yang terpendam dalam kabut itu. Apa itu? Tanya Rino, dengan nada yang lebih rendah, seakan takut suara itu akan semakin dekat. Suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini. Kalian sudah mengganggu? Kalian sudah melanggar batas. Sinta langsung terlonjak, berteriak, Rin, lo dengarkan? Suara itu seolah datang dari dalam dirinya, seakan mengitari mereka, mengintai setiap gerakan. Rino menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. Jangan takut, Sint. Kita harus keluar dari sini. Kita harus cari jalan keluar. Gak ada waktu lagi. Sinta menarik napas panjang, lalu berlari ke depan, mencoba melangkah lebih cepat. Ia melirik Rino yang masih terdiam, memegang tubuh Agus yang semakin lemah. Rin, kita harus cepat. Rino mengikuti langkah Sinta, meskipun merasa ada yang menghalangi setiap langkahnya. Seperti ada kekuatan yang menariknya kembali, mencoba menahannya di tempat itu. Rino merasa tubuhnya semakin berat, dan pikirannya semakin kacau. Sesuatu yang gelap dan jahat, tak tampak namun nyata, berusaha mengurung mereka di sini. Agus, Gus, bangunlah, Sinta berteriak. Kita nggak bisa ninggalin lo di sini. Tapi suara itu kembali lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kalian akan tetap di sini. Kalian tidak akan pernah meninggalkan kami. Rino menoleh, dan kali ini ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di balik kabut, bayangan-bayangan gelap bergerak. Bukan manusia, bukan hewan. Mereka tampak seperti sosok yang tidak lengkap, dengan tubuh yang terdistorsi, seakan tubuh mereka terpotong-potong. Mereka bergerak dengan lambat, mendekati mereka. Rin, teriak Sinta. Ada sesuatu di belakang kita. Rino berbalik, tubuhnya terasa kaku. Sosok-sosok itu semakin dekat. Tangan mereka yang kurus dan panjang,
jari-jari yang tajam seperti cakar, mengarah ke mereka. Muka mereka terlihat pecah-pecah, kulit mereka hampir terlepas. Wajah mereka tampak seperti wajah orang yang telah lama mati. Sinta berlari kembali ke arah Rino, mencoba menarik tubuh Agus yang hampir tak bergerak. "Rin, ayo. Kita nggak bisa bertahan di sini." Suara Sinta terengah-engah, dan wajahnya memerah karena ketakutan. Rino mencoba menahan napas, berusaha berpikir jernih. "Jangan lari, Sint. Kita harus tetap tenang. Kalau kita lari, kita malah makin terjebak." Tetapi sosok-sosok itu semakin dekat, dan suasana semakin mencekam. Rino bisa merasakan ada sesuatu yang mengikat mereka di tempat ini. Seperti ada kekuatan gelap yang menguasai seluruh tempat ini, yang berusaha membuat mereka tetap terjebak dalam kegelapan. Suasana semakin mencekam. Setiap detik terasa begitu panjang, semakin menambah ketakutan yang merayapi tubuh mereka. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, Sinta, yang sudah tidak bisa lagi menahan ketakutannya, terjatuh ke tanah. "Rin, kita nggak bisa keluar. Kita terjebak di sini selamanya." Rino menatapnya dengan wajah yang semakin pucat. Ia merasakan ketegangan yang hampir meledak. "Jangan ngomong kayak gitu, Sint. Kita pasti bisa keluar. Kita nggak boleh nyerah." Namun, semakin lama, kabut itu semakin menebal, dan langkah-langkah sosok itu semakin dekat. Suara bisikan yang mengerikan semakin menggema di kepala mereka. "Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah menjadi bagian dari kami." Rino menoleh ke belakang dan melihat sosok itu, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Satu langkah lagi, dan mereka akan terperangkap di dunia yang tak bisa mereka mengerti. Rino merasakan tubuhnya semakin lemah. Kabut di sekitar mereka kian tebal, menyelimuti mereka dengan dingin yang menusuk. Tangan Rino bergetar saat ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Tapi pikirannya dipenuhi ketakutan yang datang begitu cepat, seolah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suara bisikan itu terus terdengar, semakin dekat dan jelas, seolah dari segala arah. "Rin, kita nggak bisa terus kayak gini." Suara Sinta terdengar lirih, hampir hilang di antara desakan kabut dan angin yang menderu. Matanya terlihat cemas, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Rino dengan tatapan penuh harapan yang hampir putus asa. Rino hanya bisa mengangguk, mencoba untuk tetap tenang. "Kita nggak boleh nyerah. Kalau kita lari, kita akan makin terperangkap di sini. Kita harus cari jalan keluar." Namun kata-kata Rino tidak memberi ketenangan. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kabut yang kian pekat. Mereka sudah berjalan berjam-jam, namun tetap saja mereka berada di tempat yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara besar terdengar dari belakang mereka. Rino dan Sinta menoleh serentak, dan yang mereka lihat membuat darah mereka berhenti mengalir. Sosok-sosok itu, bayangan-bayangan yang mereka lihat sebelumnya, kini semakin mendekat. Masing-masing membawa aura yang begitu kuat, begitu gelap, sehingga Rino merasa seolah-olah ia sedang dihimpit oleh kekuatan yang tak tampak. Sinta mundur sedikit, terhuyung, wajahnya penuh ketakutan. "Rin, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka nggak berhenti?" Rino menggenggam tangan Sinta, berusaha untuk tetap bertahan. "Kita harus berhenti. Kalau kita terus lari, mereka akan terus mengikuti kita." Sosok-sosok itu semakin mendekat. Wajah mereka yang rusak, tubuh yang terdistorsi, membuat Rino merasa seperti mereka bukan makhluk hidup lagi. Mereka sudah mati, dan sekarang mereka datang untuk mengambil sesuatu yang telah dilanggar. Sinta berteriak panik. Gus masih di sini? Apa yang harus kita lakukan?" Rino tidak menjawab. Matanya tertuju pada tubuh Agus yang masih tergeletak di tanah. Meski tubuhnya lemah, Agus masih hidup. Masih ada napas yang keluar dari hidungnya. Tapi matanya kosong. Tidak ada tanda-tanda kesadaran di sana. Agus seperti berada di dunia lain. Rino menatap sosok-sosok itu yang semakin mendekat.
Sosok yang membawa kegelapan itu tidak berbicara, hanya bergerak dengan langkah-langkah lambat yang mengerikan. Setiap langkah mereka menggetarkan tanah di bawah mereka. Rino merasa tanah itu tidak lagi stabil, seolah-olah mereka berdiri di atas sesuatu yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa runtuh. "Gus, kita harus bawa dia," Sinta berkata lagi, nada suaranya sedikit lebih tenang, meski ketakutan masih jelas tergambar di wajahnya. "Kita nggak bisa tinggalin dia." Rino hanya mengangguk, berusaha menahan agar tangannya tidak gemetar. Mereka harus pergi dari sini, apapun yang terjadi. Mereka tidak bisa terjebak lebih lama di tempat ini. Jika mereka terjebak, tidak hanya Agus yang akan hilang. Mereka semua akan hilang. Sinta berusaha mengangkat tubuh Agus, tetapi tubuh Agus terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka, mengikat mereka untuk tetap di sini. Setiap kali mereka mencoba untuk bergerak, kabut itu seolah menahan langkah mereka, seperti ada dinding tak tampak yang menghalangi mereka untuk maju. "Rin, kenapa ini bisa terjadi?" Suara Sinta hampir tak terdengar, wajahnya penuh tanya. "Kita harus pergi. Kita harus bawa Agus keluar dari sini." Rino menatap tubuh Agus, berusaha berpikir. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka semua akan jadi bagian dari tempat ini selamanya. Namun tiba-tiba, suara itu kembali. Suara yang sudah mereka dengar sebelumnya, suara yang menggema di sekitar mereka, menggetarkan udara. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah terjebak. Kalian akan menjadi bagian dari kami." Rino menggigit bibir, berusaha menahan ketakutan yang semakin meliputi dirinya. "Kita harus keluar. Gus, bangunlah." Ia mengguncang tubuh Agus, berharap ia bisa terbangun, berharap ia bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Tapi tidak ada respon. Tubuh Agus tetap diam, matanya tetap kosong. Dan suara itu semakin jelas, semakin mengerikan. "Kami akan membiarkan kalian pergi, tapi dengan syarat. Kalian harus menggantikannya. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya." Sinta terlihat terkejut. Apa yang mereka maksud? Gantikan apa? Rino menatap sosok-sosok itu, yang kini semakin dekat. Mereka tampak seperti hendak menyerang. Tanpa sadar, langkah Rino mundur beberapa langkah. "Mereka nggak akan membiarkan kita pergi, Sint. Kita harus mencari jalan lain." Mereka berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Namun kabut itu semakin menebal, dan langkah mereka semakin lambat. Seperti ada kekuatan yang mengikat mereka di tempat ini, menghalangi mereka untuk bergerak maju. "Sinta!" Rino berteriak, "Kita nggak punya banyak waktu." Sinta menoleh ke belakang, melihat sosok-sosok itu semakin mendekat. Mereka tidak lagi hanya bergerak pelan, tetapi semakin cepat. Seperti makhluk yang haus akan sesuatu yang hilang, sesuatu yang mereka butuhkan. "Rin, kita harus berhenti." Sinta menjerit, kepanikan jelas terdengar dalam suaranya. "Mereka mau apa dari kita? Apa yang harus kita lakukan?" Rino menggenggam tangan Sinta lebih erat, berusaha menahan rasa takut yang semakin membuncah. "Kita nggak bisa berhenti, Sint. Kita nggak boleh menyerah." Namun, dalam hati Rino, ia tahu. Mereka sudah terperangkap di sini, dan jika tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka semua akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Rino merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap langkah terasa berat. Kabut semakin tebal, dan suara bisikan itu tidak pernah berhenti, seolah mengejar mereka, menuntut sesuatu. Wajah Agus yang terkulai di tangannya seperti beban yang tak bisa dia tinggalkan. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seperti seseorang yang sudah hilang nyawanya, namun tetap ada. Sosoknya tak lagi manusia, tapi lebih seperti hantu yang terperangkap di dunia ini. Sinta berjalan di sampingnya, matanya tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan gelap yang terus mengepung mereka. Setiap kali mereka berbalik, sosok-sosok itu semakin mendekat. Perlahan, namun pasti.
Seperti predator yang sudah siap memangsa. Rin, kita nggak akan bisa keluar kalau kita nggak cepat. Lo lihat kan, mereka semakin dekat. Sinta berteriak dengan ketakutan yang jelas terdengar di suaranya. Apa yang harus kita lakukan? Rino menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Kita nggak punya pilihan, Sint. Kita harus bawa Agus keluar. Kalau kita nggak bisa bawa dia, kita semua akan jadi bagian dari mereka. Sinta menatap Rino, matanya penuh dengan ketakutan. Tapi, gimana caranya? Kita nggak bisa terus begini. Rino menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kita harus melawan mereka, Sint. Mungkin ada cara untuk keluar dari sini, tapi kita harus berani. Namun, sepertinya keberanian saja tidak cukup. Rino merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan hanya dengan semangat. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Setiap kali mereka berbalik, kabut itu semakin pekat, semakin mengelilingi mereka. Seakan mereka tidak bisa berlari kemana-mana. Sinta, kita harus berpisah, kata Rino, suara berat dan penuh ketegasan. Sinta menatapnya bingung. Apa maksud lo? Kita nggak bisa terpisah. Kita harus tetap bersama. Tapi kita nggak bisa terus begini, jawab Rino dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Jika kita terus bersama, kita akan lebih mudah terperangkap. Kita harus mencari cara agar kita bisa keluar. Sinta terlihat ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Oke, tapi lo harus hati-hati, Rin. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Rino mengangguk pelan, lalu melepaskan genggaman tangan Sinta. Jaga diri lo, Sint. Jangan sampai lo juga terperangkap di sini. Rino berbalik, melangkah menuju arah yang berbeda. Setiap langkah terasa semakin berat. Sosok-sosok itu masih mengintai di balik kabut. Suara mereka terdengar jelas, semakin lama semakin keras, mengisi udara dengan tekanan yang berat. Jangan lari, suara itu kembali terdengar, kali ini seakan berada di dalam kepalanya. Kalian tak akan bisa pergi. Rino menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak tahu apakah perpisahan ini adalah keputusan yang tepat, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi terus berjalan bersama dalam ketakutan yang semakin membesar. Mereka harus menghadapi kenyataan ini, apapun itu. Tiba-tiba, langkah Rino terhenti. Di depannya, sebuah cahaya samar muncul dari dalam kabut. Cahaya itu berkilau, seperti sesuatu yang menawarkan jalan keluar. Rino melangkah menuju cahaya itu dengan harapan yang mulai muncul kembali. Mungkin ini adalah jalan mereka keluar. Namun, saat ia semakin dekat, cahaya itu mulai memudar. Ia merasa ada yang salah. Cahaya itu bukanlah harapan, tetapi jebakan. Seketika itu juga, suara bisikan kembali mengisi udara, lebih keras dari sebelumnya. Kalian sudah terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Rino berhenti, tubuhnya gemetar. Suara itu datang dari segala arah. Ia menoleh, dan sosok-sosok itu sudah ada di sekelilingnya. Mereka bergerak lambat, tubuh mereka semakin jelas terlihat. Kulit mereka yang rusak, wajah yang hancur. Mereka seperti bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Jangan coba melarikan diri. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan. Kalian tidak akan pernah meninggalkan kami. Rino menelan ludah, memegang erat tubuh Agus yang masih tidak bergerak. Kenapa ini semua terjadi? Gumamnya dalam hati. Apa yang harus saya lakukan? Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan Rino bisa merasakan udara semakin berat. Kabut itu semakin menebal, semakin menyelimuti mereka dalam kegelapan. Semua jalan keluar seolah tertutup. Dan di hadapannya, hanya ada satu jalan, yang penuh dengan ketakutan. Sinta tiba-tiba muncul di belakang Rino, berlari ke arahnya. Rin, apa yang lo lakukan? Kita harus pergi, sekarang. Rino menoleh, matanya penuh kebingungan. Gimana, Sint? Kita nggak bisa keluar. Kita sudah terperangkap.
Sinta menggenggam tangan Rino, menariknya agar ikut bersamanya. Ada jalan keluar, Rin. Kita cuma perlu berani. Tapi sosok-sosok itu mulai bergerak lebih cepat, lebih agresif. Rino merasa tubuhnya semakin tertekan. Suara bisikan itu semakin menyesakkan, seakan ingin menghisap semua udara di sekitarnya. Sinta, Rino terdiam sejenak, suara hampir tak keluar. Mungkin ini saatnya. Sinta menatapnya bingung, tapi Rino tidak memberi kesempatan untuk bertanya. Ia mengambil keputusan. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Rino membuka matanya lebar-lebar dan menggenggam tangan Sinta dengan erat. Lari, Sint. Cepat. Namun, saat itu juga, sosok yang paling gelap dari semua muncul di depan mereka. Sosok yang lebih besar dari yang lainnya, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong, menatap mereka tajam. Wajah itu memancarkan kegelapan, seolah menelan semua harapan yang ada. Salah satu dari kalian harus tetap di sini. Suara itu bergema, begitu kuat hingga membuat tanah di bawah mereka bergetar. Jika kalian ingin pergi, salah satu dari kalian harus menggantikan tempatnya. Rino menatap Sinta dengan penuh kebingungan, kesedihan, dan rasa takut yang teramat sangat. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa melawan. Dalam keadaan yang hampir putus asa, Rino tahu bahwa hanya ada satu pilihan yang bisa mereka ambil. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Rino menatap Sinta, matanya penuh dengan kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Mereka sudah di ujung, tak ada jalan lain, hanya satu pilihan yang tersisa, meskipun itu berarti menyerahkan diri. Sosok besar yang muncul di depan mereka masih berdiri dengan tenang, matanya yang kosong menatap keduanya seakan menunggu keputusan. Suasana itu terasa semakin menyesakkan. Rino tahu, apapun yang mereka pilih, semuanya akan berubah. Sinta menggenggam tangan Rino dengan kuat, air mata sudah mulai mengalir di wajahnya. Rin, kita gak bisa pilih ini. Ada cara lain? Pasti ada cara lain, teriaknya, suaranya hampir putus karena ketakutan. Rino menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada lagi cara, Sint. Ini bukan tentang kita. Kita gak bisa terus melawan mereka. Kita harus menghadapi kenyataan. Suara dari sosok gelap itu terdengar kembali, lebih dingin dan lebih menekan. Kalian harus memilih. Salah satu dari kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalau tidak, kalian akan hilang selamanya. Sinta mundur selangkah, kepalanya berputar, seperti mencari jalan keluar yang tidak ada. Aku gak mau kehilangan lo, Rin. Aku gak mau jadi bagian dari mereka, suara Sinta bergetar. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap berusaha tegar. Rino merasa tubuhnya semakin berat, seperti beban yang tak tertahankan. Tangannya menggenggam tubuh Agus lebih erat, mencoba mencari keberanian di tengah kepanikan. Namun, semakin lama semakin jelas bahwa pilihan itu tak bisa dielakkan. Di depan mereka, kabut semakin menebal, suara bisikan itu semakin keras, semakin dalam. Sosok besar itu mendekat, langkahnya berat, dan setiap kali ia bergerak, tanah di bawah mereka bergetar. Rino bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit kulitnya. Suara itu, suara yang terus-menerus terdengar di telinga mereka, mulai menguasai pikirannya. Kalian tak punya pilihan, suara itu menggaung, kalian akan menjadi bagian dari kami. Di tengah tekanan yang semakin besar, Rino berusaha untuk tetap berpikir jernih. Sinta, suara Rino pecah, aku gak mau lo jadi bagian dari mereka. Kalau ada yang harus pergi, biar aku yang pergi. Biar aku yang jadi tumbal. Sinta memandang Rino dengan tatapan tidak percaya, air matanya semakin deras. Jangan ngomong gitu, Rin. Lo gak boleh pilih itu. Kita bisa selamat bareng-bareng. Kita harus keluar dari sini. Rino menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Semua rasa takut yang melanda hatinya dipaksa untuk disingkirkan. Sint, aku udah gak punya pilihan. Kalau kita berdua tetap di sini, mereka akan tetap mengambil kita berdua. Tapi kalau satu dari kita pergi, yang satu lagi punya kesempatan.
kita gak bisa egois. Sinta terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar lagi dari mulutnya. Matanya hanya bisa menatap Rino, penuh dengan kecemasan, kebingungan, dan rasa takut. Tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk saat ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan betapa beratnya keputusan ini. Di belakang mereka, sosok besar itu semakin mendekat, dan bayangan-bayangan lain mulai muncul, berputar-putar dalam kabut yang semakin pekat. Rino merasa ada sesuatu yang sangat nyata, sangat kuat, yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan ini. Seolah tidak ada lagi ruang untuk berlari. Kalian tak akan keluar hidup-hidup, suara itu terdengar lebih keras lagi, semakin menakutkan. Jika kalian ingin hidup, satu dari kalian harus tinggal. Itu satu-satunya cara. Sinta, dalam ketakutannya, menggenggam tangan Rino dengan sangat erat. Jangan lo pergi, Rin. Jangan tinggalin gue. Rino menatap Sinta dengan tatapan yang penuh kepedihan. Ia bisa merasakan beratnya keputusan ini, bisa merasakan betapa menyakitkannya untuk memilih antara hidup dan mati, antara saling menyelamatkan atau mengorbankan satu sama lain. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hanya ada satu jalan untuk bisa keluar dari tempat ini. Aku gak punya pilihan, Sin. Rino memegang wajah Sinta dengan lembut. Aku gak mau lo jadi bagian dari mereka. Lo harus keluar dari sini. Lo harus selamat. Tetesan air mata Sinta semakin banyak. Tapi, Rin, suaranya terputus, tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Semua kata-kata terasa hilang begitu saja, tenggelam dalam keputusasaan. Rino menatap sosok besar itu yang kini sudah berada sangat dekat dengan mereka. Aku gak mau lo nyesel, Sint. Ini pilihan terbaik kita. Kalau gue harus pergi, biarkan gue pergi. Sinta ingin berteriak, ingin membentak, ingin berkata bahwa semua ini tidak benar. Tapi ia tahu bahwa kata-kata itu tak akan menyelamatkan mereka. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka sudah terlalu jauh terperangkap di dalam labirin ini. Rino menatap Agus sekali lagi. Hatinya pedih, tubuhnya lelah. Ia merasa, jika ia harus pergi, setidaknya Agus akan tetap diingat. Setidaknya mereka tidak akan meninggalkan apapun yang tak selesai. Selamat tinggal, Sint, bisik Rino, sebelum melepaskan genggaman tangannya. Ia mulai melangkah mundur, berjalan menuju sosok besar itu yang sudah menunggu. Sinta, yang melihat Rino melangkah ke arah kegelapan itu, berteriak, "Rin!" Tapi suara Rino, meskipun ia menoleh sejenak, tak kembali lagi. Langkahnya semakin jauh, semakin tenggelam dalam kabut yang semakin pekat. Sosok besar itu menyambutnya dengan tangan gelap yang menggapai, dan Rino merasa seolah dirinya sudah tidak lagi menjadi manusia. Namun, saat sosok itu menggapai tangannya, tiba-tiba kabut itu menghilang. Seketika, Rino terjatuh ke tanah, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi hening. Semua hilang. Sinta terhuyung ke depan, hampir terjatuh. Rin, Rin. Namun, di hadapannya, hanya ada keheningan. Tidak ada kabut, tidak ada sosok-sosok gelap, tidak ada suara. Hanya kegelapan yang mendalam. Dan Sinta, dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ada, berjalan pelan ke arah Rino. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kegelapan itu kembali menyelimuti, dan ia tahu, di dalam keheningan yang mendalam ini, mereka sudah terperangkap selamanya. Tamat.